Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan hikmah nuzulul Quran. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Sejarah nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran menjadi proses turunnya ayat suci Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk kepada umat manusia. Sebagaimana yang sudah diketahui dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Ada dua tahapan proses diturunkannya Al-Quran. Proses yang pertama, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh. Disebutkan pada tahap ini Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas berkata, Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian diturunkan lagi berdasarkan masa turunnya sebagian demi sebagian secara berangsur pada beberapa bulan dan hari. Proses yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi yang terjadi secara berangsur-angsur ini pun diperingati pada malam 17 Ramadan yang ditandai dengan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq yang terdiri dari 1-5 ayat, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejarah nuzulul Quran. Pada waktu pertama turun, Rasulullah SAW masihlah tidak bisa membaca. Sehingga ketika malaikat Jibril mengucapkan firman Allah SWT ini, menyerukan Nabi Muhammad SAW untuk membacanya. Rasul SAW pun tidak bisa mengikutinya. Peristiwa ini pun membuat Rasulullah pulang dalam keadaan gelisah, bahkan membuat badannya menjadi menggigil hingga demam. Hingga Rasulullah meminta Khadijah untuk menyelimuti dan menemani Rasulullah hingga beliau tenang. Waktu yang dibutuhkan diturunkannya Al-Quran dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW kurang lebih 23 tahun, di mana turunnya ayat per ayat ini menyesuaikan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu, hingga hikmah. Ayat terakhir yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Disebutkan ayat ini turun sesudah
waktu asar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji berakhir, atau disebut juga wada. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW berada di atas untanya sehingga agak kesulitan menangkap isi dan makna yang terkandung di dalam ayat ketiga surat Al-Maidah. Sehingga Rasulullah pun memutuskan untuk turun dari untanya dan bersandar pada binatang tersebut. Dan malaikat Jibril pun membacakan firman Allah SWT yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat ketiga. Setelah ayat ini turun pun Rasulullah pergi dari Mekah ke Madinah untuk mengumpulkan para sahabat. Rasulullah SAW pun mengabarkan kabar bahagia ini ketika para sahabat semuanya mendengarnya. Mereka pun bergembira seraya berkata, agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna. Keutamaan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran sebagai peristiwa penting diturunkannya Al-Quran tentu menjadi peristiwa penting. Di balik peristiwa penting ini memiliki keutamaan yang baik untuk umat muslim. Malam Nuzulul Quran selain menjadi malam yang penuh keberkahan, memiliki keutamaan di mana Allah SWT melipat gandakan pahala umat muslim yang beribadah. Sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan, seperti i'tikaf di masjid, tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah, salat sunat tarawih dan witir hingga tahajud, serta memperbaiki perbuatan dan sikap dalam sehari-hari. Pada malam diturunkannya Al-Quran ini menjadi malam penuh keberkahan, di mana para malaikat turun ke bumi memberikan doa kepada setiap manusia yang melakukan ibadah. Hikmah Nuzulul Quran. Yang pertama, mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Quran. Malam Nuzulul Quran mengingatkan kembali kita kepada peristiwa turunnya Al-Quran. Pada hari Nabi Muhammad sedang merenung di Gua Hira, melihat bintang-bintang, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pertama. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dan dalam keadaan demam dan diselimuti oleh istrinya Khadijah. Peristiwa turunnya Al-Quran tentu menjadi titik awal perubahan bagi umat muslim. Tanpa peristiwa ini, mungkin saja kita saat ini tidak dapat merasakan nikmatnya memeluk Islam. Dengan mengingat malam Nuzulul Quran, kita akan kembali mensyukuri kehidupan dan nilai-nilai Islam yang telah dipegang. Apalagi jika kita membacanya setiap hari, ada keutamaan membaca Al-Quran setiap hari yang bisa didapatkan oleh umat muslim. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat ke-52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, namun kamu menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya yang benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran Surat Asy-Syura ayat ke-52. Hikmah Nuzulul Quran yang kedua, yakni perintah pertama di Al-Quran terjadi saat malam Nuzulul Quran. Pertama kali Al-Quran diturunkan, kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW saat di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam surat tersebut berbunyi yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha manusia,
yang mendengar manusia, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Namun kondisi saat itu Nabi Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca sama sekali. Lalu tetap malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, Iqra." Hal ini menunjukkan bahwa membaca itu sangat penting. Membaca tidak hanya bermakna membaca tulisan, namun juga membaca keadaan, mengamati lingkungan sekitar, melihat apa yang terjadi, mempelajari alam semesta yang dilihat. Pada ayat-ayat selanjutnya dijelaskan bahwa Allah telah mengajarkan manusia melalui perantara kalam, yakni ilmu pengetahuan, mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Bila boleh ditarik kesimpulan, perintah pertama Allah kepada manusia adalah pendidikan, memperkaya diri dengan ilmu melalui kegiatan membaca dan mempelajari alam semesta. Hikmah nuzulul Quran yang ketiga, yakni mendekatkan diri kembali pada Al-Quran. Momen malam nuzulul Quran dapat mengingatkan kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran, membacanya, mengkajinya lebih dalam untuk mengenal ayat-ayat Allah dan mengamalkannya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Selain mendapatkan manfaat nilai dalam kehidupan, mengkaji Al-Quran juga akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Hal ini didukung dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW bersabda yang berbunyi, "Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah atau Al-Quran, maka ia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan itu nantinya akan dibalas dengan 10 kali lipatnya." Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hikmah nuzulul Quran yang keempat, yakni Al-Quran diturunkan dalam malam kemuliaan. Dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam malam Lailatul Qadar, yakni malam kemuliaan saat bulan Ramadan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh berkah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata, "Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Diriwayatkan Abu Hurairah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada 7 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ada pula yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun ada perbedaan pendapat, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup kita diturunkan. Kita juga bisa melakukan amalan malam Lailatul Qadar yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar ibadah lebih maksimal. Hikmah nuzulul Quran yang kelima, yakni mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Saat zaman Nabi Muhammad, pendidikan belum berjalan dengan baik, bahkan cenderung banyak pembodohan atau ketidakadilan yang merajalela.
seperti anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, kecurangan ekonomi, budaya berfoya-foya. Wahyu pertama turun di malam nuzulul Quran sebagai jalan penerang umat manusia untuk membangun kehidupan lebih baik lagi. Menjadi obat penawar bagi penderitaan yang terjadi dalam kehidupan. Jadi petunjuk kebenaran bagaimana hukum-hukum sosial dan seharusnya dibangun. Dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum ekonomi, seperti bagaimana haramnya mencurangi timbangan dan bagaimana dana zakat dapat mensejahterakan umat secara adil. Hikmah malam Lailatul Quran atau Lailatul Qadar mendorong kita untuk belajar lagi mengamalkan perintah Allah. Zakat adalah salah satu ibadah perintah Allah yang wajib diamalkan. Terutama zakat fitrah wajib diamalkan pada bulan Ramadan untuk membersihkan diri dan mencucikan jiwa. Zakat juga membersihkan harta agar harta yang kita miliki menjadi semakin berkah. Jika kamu ingin menunaikan ibadah zakatmu dengan segera tunaikan mulai hari pertama di bulan Ramadan sampai menjelang akhir mau melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Hikmah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Tentu saja ada alasan dan hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Logika nalarnya saja, bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa menerima firman Allah SWT, sekaligus jika pada wahyu yang pertama saja Rasulullah SAW dalam keadaan belum bisa membaca hingga kesulitan menerima wahyu tersebut. Ada 3 hikmah dari diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, meneguhkan hati Rasulullah SAW dan umatnya dengan adanya firman Allah SWT yang turun secara berangsur-angsur. Inilah menjadi motivasi bagi Rasulullah SAW atas setiap petunjuk yang didapat ketika menghadapi ujian, termasuk motivasi dari kisah-kisah umat terdahulu. Yang kedua, mempermudah umat muslim untuk menghafal dan memahami. Yang ketiga, menyesuaikan problematika dan dinamika sosial yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan umatnya. Tentu saja Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat muslim sehingga datang untuk menyelesaikan problematika yang ada pada saat itu. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah yang berkata, ayat yang pertama diturunkan menjelaskan tentang surga dan neraka. Lalu ketika hati orang-orang semakin meyakini kebenaran Islam, maka turunlah ayat-ayat tentang halal dan haram. Andaikan sejak semua yang turun adalah ayat seperti janganlah meminum khamr, maka orang-orang akan berkata, kami tidak akan meninggalkan kebiasaan meminum khamr selamanya. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat jangan berzina, maka orang-orang yang akan berkata, kami tidak akan meninggalkan perbuatan zina selamanya. Terima kasih telah menyimak materi tentang sejarah dan hikmah nuzulul Quran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.